Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana tanggapan kami tentang pesulap merah yang membongkar kedok para dukun. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau, oleh pesulap merah atau Bang Marcel ya kalau tidak salah, itu sudah tepat sekali. Karena beliau ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa orang yang mereka anggap sakti, orang yang mereka anggap seperti wali, ternyata dusta ya, cuma trik-trik saja. Itu bisa anu. Ternyata setelah dibongkar oleh beliau, triknya seperti ini, alatnya seperti ini, kan masyarakat jadi tahu bahwa yang selama ini mereka, ini sakti bisa begini, ternyata itu adalah penipuan, itu adalah kedustaan. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau itu sudah tepat sekali ya. Jadi beliau mengedukasi, menjelaskan kepada masyarakat agar jangan sampai mendatangi para dukun, tukang ramal, paranormal. Karena di dalam agama Islam itu jelas sekali ya, itu perbuatan dosa besar. Orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Sofiyah binti Abi Ubaid radhiyallahu anhuma, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia bertanya dan percaya dengan ucapan dukun tersebut, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari ya. Jadi ini upaya para kiai, para ustadz menjelaskan kepada masyarakat mungkin dengan dalil. Ini loh bahayanya, ini ciri-cirinya. Tetapi yang dilakukan oleh beliau terjun ke lapangan, membongkar dengan keahlian beliau ya. Ini yang melakukan seperti ini, ternyata ini triknya seperti ini, jadi dibongkar kedustaannya. Jadi itu sudah bagus sekali ya apa yang dilakukan oleh beliau. Tetapi kan kadang-kadang di framing, dipelintir, dimanipulasi oleh sebagian orang, mungkin orang tersebut pendukung para dukun, pendukung tukang ramal, katanya begini, kalau mau membongkar kedok para dukun, bongkar juga dong dukun beranak, kemudian dukun pijat. Dan kami pun sering mendapatkan komentar seperti itu ketika kami menjelaskan bahwa orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Mereka mengatakan apa? Katanya berarti orang yang mendatangi dukun beranak, orang yang mendatangi dukun pijat juga itu tidak diterima salatnya. Jadi mereka menggiring ke arah situ. Jadi jahilnya orang tersebut. Padahal dijelaskan oleh para ulama yang disebut dukun itu definisinya bukan itu. Yang disebut dukun itu al-ikhbaru 'anil mughayyabat fi mustaqbaliz zaman. Atau di dalam penjelasan yang lain, al-kuhan alladhi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa yad'i ma'rifat al-asrari wa mutala'ata ilmi al-ghaibi. Jadi dukun itu tidak terlepas dari itu. Yang pertama, orang yang mengaku bisa mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang. Kemudian orang yang mengaku bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian orang yang sok-sokan bisa mengetahui rahasia-rahasia. Itu dukun semuanya ya. Dan sekarang banyak orang yang penampilannya saja berjubah, kadang-kadang mempunyai pondok pesantren, kadang mempunyai padepokan, tapi akidahnya seperti itu. Dia mengetahui perkara yang gaib, mengetahui barang yang hilang, motor yang hilang, uang yang hilang. Kemudian ketika ada orang yang datang, saya sudah tahu apa maksudmu, mengaku mengetahui rahasia seseorang, kemudian mengaku bisa melihat perkara-perkara yang gaib segala macam. Itu dukun ya. Nah, jadi kalau kami membantah para dukun atau orang-orang yang mendatangi dukun dengan hujah, dengan dalil, dengan kitab-kitab para ulama, maka beliau, yakni pesulap merah, membongkar dengan ilmu yang beliau ketahui. Ini adalah trik, ini adalah penipuan. Makanya kami pernah mendengar di dalam video beliau mengatakan begitu, dukun itu kalau tidak cabul yaitu tukang ibul katanya. Itu benar sekali diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasin anil kuhan. Mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dukun. Faqala, maka Rasul menjawab apa? Laisu bi syai'in. Mereka itu
tidak satu pun perkataan yang benar, kata Rasul. Jadi Rasul sendiri yang mengatakan bahwa dukun itu tukang dusta, perkataannya tak satu pun yang benar, kata Rasul. Dan para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, innahum yuhadditsuna ahyanan bi syai'in fayakuna haqqan. Ya Rasulullah, terkadang mereka itu berbicara tentang sesuatu yang menimpa kepada kami dan hal itu benar-benar terjadi, kata para sahabat. Kata Rasul SAW, apa? Itu adalah kalimat yang dicuri oleh jin, kemudian disampaikan kepada para dukun, kemudian dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi Rasul sendiri yang mengatakan bahwa dukun itu tukang dusta. Jadi apa yang dilakukan oleh pesulap merah atau Bang Marcel ini bagus sekali, mengedukasi, menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat terbuka pikirannya yang selama ini mereka anggap sakti. Oh, ternyata ini penipuan. Seperti beliau membongkar tentang ilmu kebal seseorang, setelah dibuka trik-triknya, oh seperti ini, kalau ditutupi kain seperti ini, tidak akan tembus seperti ini. Itu kan mengedukasi, menjelaskan kepada masyarakat. Dan kami pun sudah membahas masalah tersebut, tentang membantah tentang adanya ilmu kebal. Kalau ilmu kebal boleh dipelajari, itu Rasulullah, para sahabat yang pertama mempelajari ilmu kebal tersebut. Tetapi kan kenyataannya tidak. Padahal beliau ini, para sahabat, membutuhkan ilmu kebal untuk berperang melawan musuh, ya. Tetapi kenyataannya tak satu pun para sahabat atau Rasul SAW sendiri mempunyai ilmu kebal, ya. Rasul ketika di perang Uhud, giginya patah, bibirnya sobek, alisnya sobek. Kemudian para sahabat juga seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika sedang sholat subuh juga ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi sampai keluar ususnya. Bahkan bukan hanya beliau yang terluka, ada 13 orang yang terluka waktu itu, dan 7 orang diantaranya meninggal dunia. Dan ribuan sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, mereka dibunuh juga oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, oleh Abdullah bin Ubay. Kemudian sahabat yang lain sekaligus anak angkat Rasulullah SAW, yakni Zaid bin Harithah, beliau sampai dipotong menjadi beberapa bagian badannya. Ada yang mengatakan 5 bagian badannya. Dan ribuan sahabat, mereka terluka semua. Ada yang terluka sampai 20 sayatan, 40 sayatan. Ada yang dipenggal, ada yang patah tangannya, ada yang terpotong ketika berperang. Itu menunjukkan bahwa para sahabat tidak ada yang mempunyai ilmu kebal. Nah, kami menjelaskan kepada masyarakat dengan dalil, dengan sejarah para sahabat, dengan hadis-hadis, dan beliau menjelaskan kepada masyarakat dengan trik-trik yang beliau ketahui, ya. Nah, jadi sekali lagi kami mengapresiasi, mendukung program-program beliau yang membongkar kedok-kedok para dukun, ya. Dan mudah-mudahan dukun-dukun yang lain masih banyak tuh. Mereka mempunyai mempunyai YouTube, memamerkan penipuannya di media, sehingga banyak orang yang percaya, ya. Bahkan yang lebih lucu, ada lagi orang katanya, saya ingin membongkar para dukun, ternyata sama juga dia dukun juga, ya. Sama-sama dukun, membongkar dukun, akhirnya programnya settingan. Itu juga harus dibongkar tuh Bang Marcel, ya. Mengaku membongkar kedoknya dukun, padahal dia dukun juga, itu bongkar juga sekalian, ya. Nah, mungkin seperti itu tanggapan kami terhadap beliau, ya. Dan mudah-mudahan satu saat beliau bisa berkenan atau ditakdirkan berkunjung datang ke tempat kami untuk mengedukasi kepada masyarakat, untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang trik-trik yang sering dipakai oleh dukun, ya. Ustaz, saya mau bertanya, dengan fenomena ada seseorang yang membongkar dunia perdukunan di publik, apakah hal tersebut merupakan sikap yang salah atau benar karena membeberkan aib seseorang yang telah melakukan dosa besar? Para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, Nabi kita SAW pernah datang ke Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad adalah dukun, ya, dia dukun. Dan Nabi SAW datangnya beliau ke situ untuk membongkar kebohongan si dukun ini. Ya, kebohongan si dukun ini. Jadi perbuatan Nabi SAW. Maka dengan hadis ini boleh bagi seseorang untuk mendatangi dukun dan membongkar kebohongan dia, kedustaan dia, bahkan bisa menjadi wajib. Ya, kesyirikan mereka, kekufuran mereka, atau kedustaan dan kebohongan yang mereka lakukan. Ini merupakan jihad yang paling terbesar, dan ini bukan membuka aib. Ya, justru dengan kita mendiamkan dan kita membiarkan, wah itu kan dia juga manusia, dia juga kan muslim.
Gimana muslim dukun kok muslim? Gak ada dukun muslim. Ya, menisbatkan dia kepada muslim, tetapi dia melakukan perdukunan, apalagi dia bermuamalah dengan syaitan, dengan iblis, ya, dengan ritual-ritual kesyirikan, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Orang yang datangi dukun saya bisa kafir, apalagi dukunnya, kan begitu. Apalagi muamalahnya dengan hal yang kita sebutkan tadi. Taib. Jadi ini sebuah kewajiban yang harus dibongkar. Namun saya nggak tahu yang membongkarnya itu pakai apa dibongkar. Apakah mungkin ada persaingan perdukunan, persaingan follower? Nah, saya nggak tahu. Ya, cuman ketika seseorang mereka membantah perdukunan dengan Quran, dengan hadis, ya, dengan kaidah-kaidah yang ma'ruf dalam agama dan lain sebagainya, maka diterima. Tapi kalau seandainya ada persaingan, Allah alam, saya nggak paham ya siapa yang dimaksud membongkar dan siapa yang membongkarnya, saya nggak tahu siapa. Ya, tetapi secara kaidah umum seperti itu, wajib untuk kita mengingkari kemungkaran. Allah alam.